pada hari ini Senin 12 Juni 2023. Yuk kita tonton video pembelajaran kami di kelas 77. Depan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. hari ini yang nggak masuk siapa? Desa. Kenapa sakit? Yang lainnya? Diva mana? Udah bawa surat? Sebelum materi pelajaran yang kita hari ini, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang wilayah Indonesia. Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, ya kan? Ada dataran, perairan, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini, lanjutannya adalah kita mempelajari elemen kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika dengan materi keberagaman suku, ras, budaya yang ada di Indonesia. Kita tonton videonya dulu. Perhatikan ya videonya, nanti kita di situ akan mencari masalah yang ada dalam video tersebut. Diperhatikan, jangan kami sendiri. Silakan ada ke depan, motor balik. Indonesia lebih bersahaja yang terjauh dari 17.000 lebih kawasan kepulauan bersama bagaikan utara pagi jam. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah membentuk keunikan saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kencerdaan budayanya.
itu nanti adalah video tentang budaya Indonesia. Kenapa toh itu menayangkan video budaya Indonesia? Apa toh yang kita pelajari hari ini keberagaman itu tentang apa saja toh? Yang ini ya, coba perhatikan teman keragaman budaya Indonesia. Kita akan mempelajari ini. Tujuan kita mempelajari hari ini adalah ini. Kita tidak mampu mengidentifikasi dan mampu menerima keragaman budaya sebagai suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak sekedar mengetahui saja, tapi juga harus mengenal, terus melaksanakan, menghormati, menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Baik apa suku, ras, budaya, agama, terutama yang kadang kita mungkin satu kelas ada yang beragama lain, ada yang rasnya berbeda. Itu harus saling menghargai, menghormati, tidak boleh saling mengejek. Kalian sudah besar, harus punya kesadaran yang tinggi. Tidak boleh saling bully temannya. Gitu. Nah, indikator catatan tujuan pembelajaran kita nanti peserta didik mampu menghargai keragaman budaya di Indonesia. Satu itu tadi ya, karena saya sudah menampilkan videonya. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan keragaman budaya di Indonesia. Apa tahu keragaman budaya di Indonesia itu? Nanti kamu harus bisa melihat dari video itu tadi sudah jelas sekali. Ada macam-macam di sini, ya kan? Mulai dari tarian, suku, rumah adat, terus permainan tradisional, terus adat istiadat daerah tertentu, itu sudah ada semuanya. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu membandingkan keragaman budaya di Indonesia. Misalnya, kamu harus bisa membandingkan ini. Misalnya, keberagaman yang ada di suku Jawa itu apa toh? Misalnya kita ambil contoh yang sangat signifikan adalah misalnya rumah adatnya, misalnya. Nek di Jawa ini banyak judul. Misalnya nek di bumi Papua apa? Brunei yang dari itu seperti apa? Pelepah itu ya. Jadi sangat signifikan. Masing-masing daerah punya ciri khas sendiri-sendiri, ya kan? Ada nama daerahnya, bahasa daerahnya, alat tradisional, alat musiknya, terus apa lagi? Apa lagi? Apa? Rumah adat, baju adat, itu kan juga berbeda-beda, ya kan? Kalau Jawa misalnya apa? Ya, terus ada beda. Terus nilai keterampilan kita nanti, peserta didik mampu membedakan keragaman budaya di Indonesia, mampu membedakan keragaman ini sama dengan yang kita tadi yang membandingkan. Videonya tadi kita tahu keragaman budaya itu apa toh? Keragaman budaya itu adalah keunikan yang ada di suatu daerah tertentu. Keberagaman ini, faktor utamanya adalah ini keberagaman. Ada kondisi geografis negara kita. Indonesia terdiri dari negara-negara tadi yang berpulau-pulau dan apa? Berpulau-pulau kan Indonesia, gitu. Ada perairan, ada daratan. Sehingga pesisir pantai itu nanti akan mempengaruhi mata pencariannya. Kemudian menjadi apa? Menjadi nelayan, gitu lah ya. Nah, di perkebunan jadi apa pekebun atau petani, gitu lah ya. Jadi itu yang pertama itu kondisi geografisnya. Pegunungan, dataran terendah, dataran tinggi itu ya harus sesuai. Misalnya semuanya sangat begini itu di mana? Misalnya cocok di tahun beliau apa? Sama lagi kopi mungkin ya kan? Yang kedua lingkungan alam, lingkungan alamnya bagaimana? Kalau di Indonesia kan ada musim kemarau dan musim penghujan. Kalau yang dekat dengan garis khatulistiwa kan sering terjadi hujan ya. Nah, kalau keadaan yang sering terjadi hujan, biasanya yang dimanfaatkan oleh para petani itu menanam padi, pertanian dan lain sebagainya. Ya kan?
Kalau yang di daerah yang jauh dari katulistiwa kan banyak apa ya kekeringannya. Biasanya kita beli apa palawija, ya jagung, kacang dan lain sebagainya. Kalau padi itu kan membutuhkan air yang banyak, ya loh. Terus yang ketiga adalah iklim. Tadi yang dikatakan bingung, iklim itu apa? Tadi, ya loh. Iklim apa? Tadi cerah, hujan kan itu tuh ya. Nah itu gambar-gambarnya seperti itu. Itu ada tarian, ada bambu adat, ada pakaian adat dan lain sebagainya. Itu ada ya. Itu gambarnya. Itu yang ada di video tadi. Nah, ini senjata tradisional. Nenek keris, nenek mandra, nenek parang, nenek anu ya kan. Nah makanan khas. Ini enak apa wi? Empek-empek. Enak apa nih? Apa? Rendang, ya kan? Ada rendang. Terus apa lagi? Kerak telur dan lain sebagainya. Ini nah terus musik tradisional. Ini contohnya mereka dengan bintang, angklung, buang, suling, dan lain sebagainya. Ya, itu tadi adalah macam-macam kegiatan yang ada di Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Setelah kalian melihat atau menonton video tadi dan penjelasan saya, nanti kalian saya kasih LKPD. Ya, nanti dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompoknya masing-masing ini sudah berkelompok apa belum? Kelompok. Ada berapa pemain? 6 ya? 6. Nanti saya kasih KPD dikerjakan dengan baik dan didiskusikan dengan temannya apa yang kalian peroleh, apa yang kalian dapatkan dari video ini tadi. Terus masalah apa mungkin kalian belum paham yang mana, ditulis saja di KPD itu sudah ada kolomnya. Langsung dikerjakan di situ ya. Silakan dibuka LKPD-nya juga. Mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan nanti. Nah, sebelum mengerjakan, coba kalian dibuka di mana ya? LKPD KB1. KB1 di situ adalah materi, tontonan video kamu sebelum tadi kan. Itu yang bahas adalah lagu daerah, layanan dan rumah adat dan lain sebagainya. Terus KB2 atau sejarah belajar 2 di situ nanti kalian semuanya saja dilihat di LKPD-nya. Kegiatan di KB2 kalian disuruh menuliskan masalah-masalah pokok yang diamati serta menuliskan jenis atau macam dari masalah pokok yang diamati tadi, baik yang di video tadi ataupun penjelasan dari saya. Jelas ya? Jelas? Bisa lanjut ya? Lanjut. Terus baliknya
bawahnya. Jawab pertanyaan di bawah. Jangan lupa diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian harus belajar saling menghormati dan menghargai pendapat temannya. Ya, jangan dikerjakan sendiri. Ngerti ya? Terus baru kegiatan 4, kegiatan belajar 4 itu nanti kalian ambil kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan dengan teman kalian tadi. Terus apa? Nanti dipresentasikan di depan kelas berkelompok. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan. Oke? Silakan dikerjakan dengan sesama, dengan baik-baik dan saling menghargai, menghormati pendapat temannya, jangan egois. Baik, silakan buka. Jangan lupa nanti dikasih nama kelompoknya ya. Di bawah bisa, di depan bisa. Nama kelompok dan nomor absennya sekalian. Kalian bisa ya buka HP kalian, bisa browsing, bisa apa lihat di internet. Mungkin yang belum paham belum nanti bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Bagas Faris Ramadhani, Pinodrian Saputra, Nasir Ibrahim, Kevin Giovanni, dan Novan Arga Desnawar. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Pada kegiatan belajar 2, kami diminta untuk menulis pokok masalah yang diamati serta menuliskan jenis atau macam dari pokok masalah yang diamati. Yang pertama, ada lompat batu dari suku Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati gundukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka pantas dianggap dewasa secara fisik.
adalah Jawa. Dalam mitologi Jawa yang digunakan oleh dia disebut era Gangga. Kedua yang menguasai sifat utama Jawa yang istananya di Kamulan Gunung Lawu. Yang ketiga ada lagu Daerah Rasa Sayangi dari Maluku. Lagu Rasa Sayangi adalah simbol besar untuk menyampaikan rasa kasih sayang. Lagu itu juga bermakna rasa kepedulian kepada lingkungan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua ada kegiatan belajar 3. Pada kegiatan ini kami diminta untuk memilih salah satu pokok masalah yang diamati. Baik permasalahan yang sudah dipilih secara mandiri untuk ditetapkan sebagai bahan diskusi, kemudian permasalahan tersebut diselesaikan dalam bentuk kelompok. Yang pertama, penentuan satu masalah yang diamati. Kami belum terlalu memahami tentang lompat batu suku Nias. Yang pertanyaan nomor 1, coba jelaskan bagaimana keragaman itu bisa terjadi. Tradisi ini awal mulanya dilakukan oleh seorang pemimpinnya untuk menunjukkan budaya bersangkutan sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik. Oke, bagaimana cara kalian menjadi keragaman sudah dinyatakan masalah negara kita? Menunjukkan budaya di tanah air, menunjukkan budaya di tanah lainnya. Misalnya kita menunjukkan budaya yang kalian temukan perbedaan yang paling muncul dari permasalahan yang kalian temukan secara saintifik. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Ada dah yang ingin tanyakan? Dari kelompok ya, dari kelompok 6, silakan. Bagaimana cara memainkan Gamelan dimainkan dengan cara dipukul dan dipadukan dengan instrumen musik yang lainnya. Ada yang lain? Ada? Apa? Tradisi lompat batu ditujukan untuk menunjukkan bahwa pemuda Nias sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik. Bagaimana cara tradisi lompat batu? Tradisi lompat batu dilakukan dengan cara melompati batu setinggi 2 meter. Bukan betul 2 meter. Wih, benar. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tentang pisang diperoleh dengan cara didiamkan dan dijemur dengan proses pengolahan pisang sendiri. Makanan khas lagu ini juga menggambarkan kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang suka menyusun pisang yang mulai masak. Belum pembaca merupakan lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Patul memiliki makna kalau seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang memiliki mampu, tetap membawa cangkul untuk mencampur. Maksudnya adalah mengupayakan kesejahteraan hidup masyarakat. Amuse berasal dari daerah khas Indonesia Timur, tepatnya Papua Barat. Makna lagu daerah Amuse adalah kisah seorang cucu yang pamitan dengan kakek dan neneknya karena pergi merantau. Lagu ini dibuat untuk mau mengajak anak-anak yang mau pergi sekolah ke Manokwari, atau anak-anak pada saat itu menyebutnya Leri. Mereka pergi sekolah harus ingat orang tua. Bagaimana cara kalian mengerti kenapa manusia menciptakan masalah yang berlebihan? Cara mengertinya adalah dan cara menjalani atau caranya. Jika kalian menyikapi permasalahan yang kalian temukan dari daerah yang lain, uniknya lagu daerah jika dibandingkan dengan lagu yang lain pastinya lirik makna dari lagu tersebut yang tentu saja bahasa dan cara menyanyinya atau
hari ini kalian itu untuk presentasi di depan harusnya merasa mau dewe seperti itu tidak boleh. Agar dewe tidak boleh, namanya presentasi juga harus dihargai juga betul. Oh, apa di depan presentasi tapi rame sendiri, tidak boleh. Ya, jaga sikap. Presentasi itu yang dinilai adalah apa? Sikap juga, hasil diskusinya juga. Suaranya keras, jangan takut salah. Karena sudah bagus semua, tapi masih ada yang apa? Rame sendiri, eker dewe, ya kan? Itu tidak boleh. Harusnya sikap sempurna, bacakan dengan lantang, sabuyon, kan? Ya kan? Itu harus dijaga sikapnya. Apalagi kalian sudah SMP, tentunya bisa menjaga sikap. Ya, itu. Terus hari ini pelajaran hari ini sudah sampai presentasi, berarti untuk keberagaman ini berarti kita sudah sampai paket bab, ya kan? Mungkin ada beberapa anak yang belum paham, bisa ditanyakan ke saya. Ada tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ada nggak? Kalau tidak ada, coba nanti di rumah dipelajari lagi, ya loh, dipelajari lagi. Apa kok keberagaman ini? Itu ya, biar kalian hafal. Kalau ada ulangan nanti biar bisa. Oh, jangan lupa untuk mempelajari bab berikutnya, ya, bab berikutnya. Nanti di rumah pelajari, minggu depan ketemu dengan saya dengan materi yang berbeda. Gitu ya. Tolong nanti kalau ada presentasi lagi, tolong dijaga sikapnya, jangan terulang dari ini yang masih ramai, masih